Sobat, apakah kalian pernah melewati pemukiman yang kumuh yang di dalamnya terdapat rumah-rumah yang padat dengan penduduk? Selain itu, tentu kalian juga pernah melihat perumahan elit yang di dalamnya terdapat rumah-rumah mewah dengan bangunan yang tinggi dan jalanan yang luas. Dua pemandangan yang sangat jauh berbeda, bukan? Nah, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kesenjangan ekonomi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pada video sebelumnya, kalian telah melihat dua pemandangan yang sangat berbeda, bukan? Nah, hal tersebut terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Di suatu daerah bisa terdapat kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi bahkan di atas rata-rata. Tetapi terdapat juga kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah di bawah rata-rata yang tinggal di daerah yang sama. Nah, tentu saja hal tersebut tidak baik bagi suatu negara. Sebab besarnya kesenjangan finansial antara kelompok pendapatan tinggi dengan kelompok pendapatan rendah masih menunjukkan kesenjangan ekonomi yang tinggi pada suatu negara tersebut. Jadi, sebetulnya apa sih yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi? Apakah karena faktor keluarga, pendidikan, atau lingkungan? Nah, selengkapnya akan kita bahas pada penjelasan berikut ini. Kesenjangan ekonomi disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya kondisi demografi, kondisi pendidikan, pembangunan yang tidak merata, pendapatan yang tidak merata, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, yuk kita bahas satu persatu penyebab kesenjangan ekonomi tersebut. Yang pertama ada kondisi demografi. Kondisi ini berkaitan dengan kependudukan. Kondisi penduduk di suatu daerah dengan daerah lainnya tentulah berbeda, baik itu dari segi jumlah, komposisi, dan persebaran. Komposisi penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berada pada usia produktif. Daerah dengan komposisi penduduk yang berada pada usia produktif yang tinggi tentu akan berbeda dengan daerah yang jumlah penduduk produktifnya yang lebih rendah. Persebaran penduduk juga sangat menjadi masalah, di mana persebaran tidak merata sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi. Yang kedua ada kondisi pendidikan. Pendidikan adalah elevator bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Meski memiliki kurikulum yang sama, tetapi setiap daerah tidak memiliki kualitas yang sama dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan fasilitas dan mutu pendidikan. Perbedaan kondisi pendidikan akan menghasilkan perbedaan kualitas sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi salah satu modal dalam menghasilkan standar ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu pendapatan yang tidak merata. Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi, sebab masyarakat di daerah perkotaan atau daerah industri akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Dengan memperoleh pendapatan yang tinggi, maka kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan semakin tinggi. Sedangkan tingkat upah yang rendah akan membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat,
Pembangunan yang tidak merata. Salah satu contoh bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Jika pembangunan infrastruktur dilakukan dengan baik, maka ketercapaian pembangunan ekonomi yang merata akan lebih mudah dicapai. Namun, rendahnya kemampuan pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang akan mereka terima. Yang terakhir yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Sempitnya lapangan kerja akan memunculkan pengangguran di masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan maksimal. Rendahnya kualitas dari sumber daya manusia juga menjadi penyebab masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Jika suatu daerah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, maka kesenjangan ekonomi dapat semakin besar. Nah, sobat sekalian, itulah beberapa penjelasan tentang penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi. Di samping untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, tentu ada cara untuk mengatasi hal tersebut. Nah, mengatasi kesenjangan ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan. Sebagaimana penyebab kesenjangan ekonomi adalah pendidikan yang tidak merata, maka solusi mengatasi kesenjangan ekonomi adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang merata. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk memperkuat kondisi ekonomi. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri adanya infrastruktur yang tidak merata menyebabkan lambatnya pengiriman barang di berbagai daerah, sehingga meningkatkan biaya produksi. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi kesenjangan adalah dengan pembangunan jalan yang merata, sehingga kegiatan mengirim dan menerima barang akan dilakukan dengan cepat. Selanjutnya ada pemberian subsidi. Pemberian subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat dapat menjadi solusi bagi masalah kesenjangan ekonomi. Subsidi dari pemerintah dapat berupa bantuan secara langsung maupun bantuan dalam bentuk modal alat kepada masyarakat, agar dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pendapatan di daerah sehingga ekonomi dapat teratasi. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait dengan kesenjangan ekonomi. Setelah mempelajari materi kesenjangan ekonomi, sobat semua telah mengetahui kan bahwa masalah kesenjangan ekonomi dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi berbagai aspek, tidak hanya sosial namun juga aspek ekonomi. Baiklah sobat semuanya, sekian materi tentang kesenjangan ekonomi. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi tentang kesenjangan ekonomi. Jika ada penjelasan yang belum dipahami, sobat semua bisa bertanya ya pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe akun ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.